Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1-9 yang berbunyi demikian. Efesus pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah kitab Efesus pasal 6 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana yang berbunyi demikian. Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu hendaklah kalian kerjakan dengan hati yang gembira, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian ini di bawah tema satu majikan. Sahabat-sahabat Kristus, ada seseorang yang melakukan pengamatan menarik terhadap catatan Alkitab tentang pelayanan Yesus. Dari 132 pemunculan Yesus secara publik, 122 diantaranya di tengah dunia kerja. Dari 52 perumpamaan yang diajarkan Yesus, 45 memiliki latar dunia kerja. Dari 40 intervensi ilahi yang dicatat di Kisah Para Rasul, 39 terjadi di dunia kerja. Yesus memanggil 12 murid dari dunia kerja, bukan rohaniawan, untuk membangun gerejanya. Sahabat-sahabat Kristus, sejak awal mula penciptaan hingga langit dan bumi yang baru, kisah-kisah Alkitab memberikan perhatian yang besar pada dunia kerja. Dalam surat Rasul Paulus yang sedang kita renungkan, dan dalam surat-suratnya yang lain, pengajaran yang disampaikannya kerap diikuti penerapan dalam dunia kerja. Diingatkan kepada hamba-hamba dan tuan-tuan sama-sama mempunyai satu majikan, yaitu Tuhan. Ayat 9 bacaan kita. Konsekuensinya, kita melayani dengan ketulusan dan dengan segenap hati, dengan ketaatan pada kehendaknya. Ayat 5-6. Dengan pengharapan akan penghargaan darinya. Ayat 8. Perlu diperhatikan bahwa di sini Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang aktivitas gereja, melainkan
tentang pekerjaan sehari-hari. Setiap pekerjaan bisa menjadi suatu ibadah rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Sebaliknya, setiap pelayanan bisa menjadi suatu kegiatan sekuler jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, di tengah kesibukan dan tantangan dalam pekerjaan Anda hari ini, ambillah waktu sejenak untuk menyelidiki hati. Untuk siapakah saya melakukan semuanya ini? Kehendak siapakah yang sedang saya layani? Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, ketika memasuki tempat kerja, kita memasuki ladang pelayanan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.